last pick Balmond. Gimana nih maksudnya? Jadi bener-bener nahan banget di Barats, Balmond dan juga Baxia, Choji. Kalau kayak gini sih harusnya yang ada di mid itu ada Granger, Lunok sama sama Baxia ya. Tapi kalau dilihat dari Red Bull Rebellion, problem mereka sebenarnya satu. Mereka mereka punya damage yang sangat besar gitu loh. Tapi frontliner yang mereka bisa andalin banget itu Alice, dan di mana Alice ini ada counternya Baxia. Jadi harus bisa outplay dengan baik sih, karena baik lagi ini semuanya chain reaction loh, karena kalau misalkan nggak ada frontliner karena ada Baxia, otomatis Red Bull Rebellion juga nggak bisa ngasih damage yang besar juga. Oke lah ada Jawhead gitu loh depan, tapi Jawhead kan lebih kayak apa ya, in and out, ciduk langsung kabur gitu, hit and run. Dia bisa unstoppable force, dia bisa jatuh ke belakang, tapi di saat udah selesai semuanya itu, Jawhead paling cuma bisa nyalain fire missile aja, spark missile aja sambil nahan badan, dan itu menurut gua agak kurang efektif kalau misalkan menjadi frontliner terus-terusan, Goni. Oke, bener banget. Tapi kita langsung masuk aja ke Land of Dawn untuk game yang kedua antara GPX dan juga RBR. Akankah GPX menutup series ini dengan 2-0 atau RBR memaksakan game yang ketiga? Mari kita saksikan. Gio, kalau ngelihat dari komposisi lu lebih suka kiri atau kanan, Gio? Gue suka Red Bull Rebellion jujur. Karena dia punya early-nya, dia punya juga untuk late game-nya. Bahkan kalau kita lihat bahkan dari Act 2-4, yang kita udah bilang early-nya mengerikan, bener aja dia udah coba ganggu-ganggu ke arah orange buff milik seorang Jay. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang Act 2-4. Mau tidak mau dengan Jawhead yang harus merusuh, harus memiliki timing supaya Jay-nya juga nggak well farm gitu. Apalagi dengan Jay nanti kita lihat di late game juga mengerikan dengan damage yang udah dia punya nantinya. Oke, kita lihat di sini untuk game kedua kali ini mainnya lumayan agak agresif gitu ya, nggak seperti game pertama yang awal-awal tuh lumayan pasif gitu, cuman nyari-nyari kebuka. Cuman kalau ini RBR lumayan bener-bener nge-harass tuh, bahkan X24-nya juga udah mulai kasih meskipun nggak di commit ngeganggu, tetapi kan itu mengganggu juga ya. Kita lihat di sini ejector sudah dikeluarkan ke arah J dan terpaksa Rhea di sini datang dan langsung diamankan oleh seorang Granger, di assist oleh seorang Rhea. Koordinasi untuk mengamankan kill di menit 1,5 ini, Gio. Yoi, tapi kita lihat juga ada Sugar di depan sana. Coba-coba untuk melakukan shadow kill kah? Benar aja shadow kill dikuatkan oleh seorang Sugar. Tapi damage-nya terbagi kali karena teman-teman dari geng Kampak sangat peka akan hal tersebut. Dan akhirnya tadi dari gold buff-nya juga diamankan oleh seorang J. Ini sebenarnya Sugar cukup rugi source kill. Karena apa yang dia mau objektifnya tidak didapatkan juga. Apalagi sekarang Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn. Dan ini akan menjadi perebutan yang sangat menarik untuk Red Bull Rebellion dan juga geng Kapak. Sementara itu dari Choi kali di garis depan, Act 2-4 mencoba untuk ejector ke arah seorang Ezernya, didapatkan umpan lambung ke arah belakang, tapi Ezer masih sustain ke arah depan sana. Dan juga Sugar kali ini mencoba untuk mencicil-cicil aja, Detonatanya udah di pop up oleh seorang J. Tapi kita lihat belum ada satupun yang harus ditumbangkan, Goni. Belum ada ditumbangkan, tetapi mengetahui Balmond harus recall, tampaknya RBR lumayan pede nih untuk commit. Bukan recall sih, tapi low ya, agak low. Dan jadi mereka langsung pede kontes. Dan ya GPX dengan komposisi dia, tadi gue juga udah bilang di draft mereka pasti kasih Turtle. Tetapi kita lihat di sini Ezer terpaksa menggunakan flicker, tetapi akankah dia selamat dari tekanan seorang Swallow? Oh, flame shot dari seorang Phoveus mensecure kill ke arah Balmond. Tetapi kita lihat di sini backupan langsung tabrak dengan Baxia shield Unity ke arah Swallow. Dia pun terpaksa menggunakan flicker, tetapi dengan bantuannya Choi dan juga Sugar di sini GPX tidak bisa commit dan tidak bisa secure kill ke arah Beatrix di sini. Oke, memasuki menit 3. Choji, apa analisa lo untuk saat ini? Untuk early pressure sih justru sekarang lagi dipegang sama RBR ya, karena balik lagi. Oke, silakan Bung Goni. Oke, kita lihat di sini cuman clearing wave aja tampaknya Choji. Jadi cuman ledek-ledek doang. Jadi kalau boleh kayaknya lanjutin analisa lo, kayak belum. Oke. Enggak, tapi balik lagi ya, seperti gue bilang, di sini power hero-nya RBR sih sangat-sangat kuat, tapi balik lagi mereka dependent banget sama Azoa ya. Oke lah, masih ada Choi yang bisa maju ke depan gitu loh. Masih ada dari Act 4 juga, tapi balik lagi RBR harus bisa setup dengan baik untuk team fight-nya, apalagi untuk jagain Elisa supaya bisa memberikan damage termaksimal mungkin pada GPX.
Oke, kita di sini Swelo harus ditumbangkan meskipun sudah menumbangkan Swelo, tetapi dua member dari RBR harus bertumbang. Alice Jay? tiba-tiba datang dan langsung Jay termakan keluar dari Land of Dawn. Kita lihat di sini Sugar masih mau lebih ke arah Rio. Shadow Kill sudah di pop up, tetapi tampaknya di sini malah Phobius yang harus secure kill dan Flame Shot dikeluarkan, tetapi tidak bisa tentunya men-secure ke arah Invis. Tapi di bagian atas Azer mencari kompensasi untuk dirinya sendiri. Oke, tim gue kalah tim fight, gue coba cicil turret di bagian atas aja deh katanya Gio. Betul, apalagi Gold City udah bisa dirontokin ya. Tapi kalau kita lihat tadi war barusan, ini sebenarnya permainan yang dilakukan oleh Rebellion ini bagus banget sih. Dia benar-benar memaksa Jay dengan source skill-nya, dia memaksa untuk Jay sampai salah posisi dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Apalagi Choi dengan Demonic Force-nya. Melihat mungkin adanya Rondo yang keluar, itu membuat terpancing lah sebuah Demonic Force yang akhirnya ditumbangkan seorang Jay. Kan kali ini kita lihat ada Turtle yang kedua sudah mulai muncul di tengah-tengah Land of Dawn, sudah mulai dipok oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Ada Sugar dan juga Act24 kali ini. Early yang cukup baik untuk Red Bull Rebellion. Mereka benar-benar mau secure segala objektif. Tapi ingat, kalau kita ngomongin masalah objektif Turtle, jangan sampai terjadi seperti game pertama, di mana geng Kapak menguasai Turtle-nya tapi harus tumbang, bahkan harus kalah di game yang pertama karena objektif-objektif lain bisa diamankan oleh Red Bull Rebellion, Goni. Menarik banget. Dan ya Gepex cuek seperti game pertama. Bodoh amat, cuek gue sama Turtle, gue rotasi aja J-nya. Kita lihat di sini, Choi sudah diberikan Cyclone Sweep, tetapi nampaknya belum ada commit fight. Nunggu minion dulu dan kita lihat di sini sudah akan ada terjadinya dive dan itu dia Cyclone Sweep dan juga Jay langsung menumbangkan seorang Choi, tetapi nampaknya belum langsung begitu saja. Demonic Force yang dikeluarkan sangat luar biasa, tetapi Azer lah, Jay yang akan menambangkan seorang Balmond. Tetapi kita lihat di sisi lain Tennya harus terpick off untuk yang kedua kalinya di sini Gio. Tadi gila kuat banget ya buying time dari seorang Choi ya. Benar-benar kayak kuat banget. Dan walaupun tadi gue predik, ini kayak langsung hilang ya, ternyata kagak, masih kuat banget. Tapi di area bawah kali ini ada Azoa dan juga Rhea yang masih head to head. Di sini kita tahu Azoa dengan Alice ya harus coba untuk dapetin itemnya terlebih dahulu kalau dia mau ikut join war. Tapi kita lihat di area atas Swelo-nya udah low banget karena Invis dan juga Azer kan lethal counter yang masuk menggeprek badan dari Beatrix di area atas sana. Walaupun Act24 dengan sebuah ejector hanya mendinai saja pergerakan dari teman-teman geng Kapak. Dan ini nggak baik banget, Swelo harus tumbang sampai 2 kali. Di late game nanti mungkin bisa aja kesusul, tapi kalau sekarang waktunya geng Kapak untuk mencoba haras ke area atasnya. Tapi mereka langsung coba ada Detonas welcome to Mobile Legends dari Rhea-nya karena Sugar dikeroyok rame-rame dan gak bakal bisa selamat kali ini Goni. Tidak bisa selamat, agak sedikit salah posisi, agak salah kalkulasi dari seorang Hayabusanya dan bahkan dia harus mati. 0-1-2 statistik yang kurang baik. Kita lihat di sini Swelo tertabrak, tetapi tampaknya masih selamat dan Jay harus berhati-hati juga. Tetapi Sonata tidak berhasil menumbangkan seorang Swelo di bagian tengah. Jay juga harus berhati-hati karena dia jauh, tetapi kita lihat di sini Red Bull Rebellion memberikan pressure ke arah Baxia dan bahkan Choi harus berhasil menumbangkan Invisnya di bagian tengah. Oke, kita mau masuk menit ke-8 di sini Joji. Apa yang berubah? Siapa yang lebih untung dan apa nih yang lo lihat dari kacamata seorang Joji? Harusnya sih dari geng Kapak udah bisa mulai team fight, tapi team fight-nya yang 5 lawan 5 ya. Jangan team fight dengan playstyle pick off seperti Rhea sekarang yang maju sendirian. Karena balik lagi, damage terbesarnya ini ada di Granger, ada di Ten, ada di Azer juga gitu. Kalau misalkan gak team fight 5 lawan 5 ya, apalagi mainnya pick off-an gitu kan. Seperti Sugar yang langsung shadow kill Swelo kalau one on one situation juga sangat-sangat berbahaya kan. Dia punya dash, dia punya damage yang lumayan besar juga. Jadi ya geng Kapak harus bisa team fight 5 lawan 5 sih intinya itu. Oke, kita lihat di sini 4 orang sudah bergerak ke arah Azoa akan jadi tim fight besar-besaran. Oke, ini Alice jadi target untuk shadow kill karena Azer pasti ter-take down. Dan kita lihat 2 member hampir ter-take down. Tennya dengan low HP, tetapi flame shot dari seorang Phobius benar-benar on point dan Ten harus tertinggal dan harus tertumbang untuk yang ketiga kalinya di Land of Dawn kali ini. Dan ini Red Bull Rebellion momentum yang mereka butuhkan, langsung mencoba memberikan pressure turret bagian bawah dan Invis berusaha sebisa mungkin untuk mencicil seorang Swelo karena Jay ada di belakangnya. Dan kita lihat dan Sonata sudah dikeluarkan tetapi dimakan semua oleh Azoa dan tampaknya di sini Swelo harus tumbang
dan menumbuhkan seorang Invis. Tapi Unsable Force sudah dikeluarkan ke arah Jay dan ejector belum connect dan bahkan Jay masih cukup pede untuk yang namanya head to head battle di bagian bawah. Tetapi Sugar dan juga X2 formasi kuat dan tampaknya Jay di sini harus ditumbangkan oleh shadow kill-nya seorang Sugar. Backupan yang cukup telat, tetapi Azer berhasil mencari suatu kompensasi dalam menumbangkan roamer dari RBR Gil. Itu ngapain Jay sendirian di situ ya tadi gue mikirnya kenapa nggak pulang aja gitu. Dan apa ya, teman-teman dari Red Bull Rebellion langsung benar-benar coba untuk komit ke sana dan akhirnya berbuah manis dan membuat Jay nggak bisa berkutik karena 3 orang, tambah lagi dengan adanya Sugar. Kita tahu Assassin ketika ketemu Marksman udah paling cuma bisa berdoa gitu loh kalau ujung-ujungnya ketemu kayak gitu kan. Dan ini nggak baik banget untuk geng Kapak di game yang kedua. Mereka banyak banget kehilangan objektif, mereka juga udah cukup kehilangan poin ya kalau gue bisa bilang dari poin killnya mereka walaupun cuma beda 2, tapi dari segi goldnya beda 1000 nih juga ada beda 1000 sih nggak cukup baik sih kalau menurut gue. Apalagi Lord yang pertama udah mulai hadir tengah-tengah lane of down, tentunya ini akan menjadi perebutan yang menarik untuk kedua tim. Mereka coba untuk langsung zoning ke area Lordnya, di mana X2 sudah berdiri dengan gagahnya siap untuk memberikan umpan lambung yang manis ke arah teman-teman dari Red Bull Rebellion Goni. Gue setuju, dan itu dia umpan lambungnya Dinosaurus menjadi target. Tapi kita lihat Daytona's Welcome dan juga Flicker sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya belum bisa menumbangkan. X2-nya harus tumbang duluan bahkan. Dan kita lihat di sini Rhea masih selamat meskipun low HP. Balmond join the fight dan Swallow di bagian kiri melawan Baxia. Kita lihat di sini Alice-nya menggunakan Winter Truncheon, akankah dia selamat? Tetapi Ten harus di secure kill dulu, 2 untuk 1. Dan kita lihat di sini Phobia sangat-sangat bandel. 4 orang, akankah dia menahan damage-nya? Tetapi tampaknya backupan dari Sugar dan juga Swallow is there. Chow masih selamat dan bahkan Hayabusanya mencoba untuk clean up tetapi hanya mendapatkan Balmond. Bahkan mendapatkan Rhea juga. 2 member dari GPX harus numbang dan ini benar-benar maksimal dari RBR langsung bergerak ke arah Lord. Agak gambling gak nih? Agak gambling gak nih Gio? Bisa dibilang ya agak mendarayur pada sekarang, tapi lihat ada X2 yang tentunya akan memberikan badannya juga dan memberikan informasi karena teman-teman dari geng Kapak lihat ada Jade dan juga Invis langsung segera datang tapi terlambat untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan kali ini Red Bull Rebellion mendapatkan sebuah kehormatan, mendapatkan Lord yang pertama dan membuat teman-teman dari geng Kapak harus coba untuk mendefense dengan sangat baik lagi. Karena tadi kalau di war yang barusan gue pikir-pikir itu mereka buying time dengan baik sekali, cuman 3 orang, ada X2 Choi sama Azoa, tinggal nunggu Sugar sama Swallow yang memiliki damage cukup besar, apalagi itemnya udah masuk ke menit 12 seperti ini. Coji silakan. Ya, dan ngelihat dari item yang udah ada, ini sih jelas banget RBR menang ya. Karena balik lagi, Invis dari tadi jauh banget. Abis itu dari itemnya GPX juga belum ada NOD, NOD, abis itu si Halbert ataupun Dominance of Ice pun belum hadir gitu dari itemnya GPX. Yang membuat dari Azoa dan juga Choi-nya udah free banget, nggak ada jelas kill coy. Dari shield-nya juga bakalan penuh, dari Azoa juga bakal sustain di depan, yang membuat team fight-nya sangat-sangat berpihak kepada RBR. Apalagi Invis dari tadi masih belum mengeluarkan Tortoise Busana dengan sangat baik karena dari tadi dia banyak banget roaming tapi nggak ikut team fight sesering teman-teman yang lain. Oke, ke teman-teman yang lain, tapi kita lihat di sini shadow kill ke arah belakang. Azer harus tumbang untuk yang pertama. Kita lihat Jay menjadi target, tetapi tampaknya Jay masih bisa kabur Flameshot Connect, tapi Ten masih survive juga. Top inhibitor sudah hilang, Daytona's Welcome dikeluarkan dan AK ini menumbangkan seorang pemain dari RBR. Belum, mereka masih sangat kuat. Jay yang malah harus berhati-hati dan bahkan Barats di bagian depan harus hilang. Dan kita lihat Jay menjadi korban. Selanjutnya 3 member dari GPX harus hilang, sementara 5 member dari Red Bull Rebellion masih berdiri tegak dan tampaknya Red Bull Rebellion memaksakan untuk game yang ketiga gitu. Yes. Red Bull